Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita yang dikirim oleh Mas Momon Herdiana. Masih ingat dengan cerita tentang sosok pendaki yang bernama Mat Rahayu? Cerita ini menceritakan tentang Mas Momon Herdiana dan Mat Rahayu yang mendaki ke Gunung Cikuray. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update saat channel ini upload video terbaru. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Assalamualaikum sahabat Mereka Ada. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk Mas Aldi, terima kasih sudah mau membacakan cerita-cerita seperti ini, supaya para pendaki bisa menjaga tata krama, kesopanan, dan etika ketika ada di alam. Ambil sisi baiknya saja dan jangan ambil sisi buruknya. Ada yang percaya dan ada pula yang tidak percaya. Ya, itu terserah kalian. Tapi jujur, dulu aku juga tidak percaya dengan hal-hal gaib ataupun semacamnya. Aku orang yang sompral dan tidak pernah takut dengan hal-hal gaib. Tapi saat pendakianku kala itu, aku sempat tak mau naik gunung lagi, apalagi ke gunung ini. Oke, langsung kita ke cerita ya. Gunungnya Cikuray, Garut, Jawa Barat. Namaku Momon Herdiana, sebut saja Temon. Aku tinggal di Bayongbong, Garut. Aku bekerja di perusahaan alat tulis di kota Bandung. Pekerjaanku itu liburnya hanya di hari Minggu. Kala itu tahun 2015, di tempat kerjaku masuk karyawan baru yang tak lain adalah adik dari Yadi, temanku yang berasal dari daerah Sumedang. Yadi dan aku sudah lama kenal dan sudah seperti saudara. Yadi pun menghampiriku kala itu. "Mon, kenalin, ini adikku. Dia juga suka naik gunung," kata Yadi. Aku pun langsung berkenalan dengan adiknya Yadi. Dan nama adiknya Yadi itu adalah Mat Rahayu. Singkat cerita, sebulan berlalu, kami sudah saling mengenal. Akhirnya aku mengajak Mat Rahayu untuk mendaki ke Gunung Cikuray karena posisinya dekat dengan rumahku, serta aku juga sudah hafal dengan medan dan treknya. "Mat, udah pernah naik ke Cikuray belum?" tanyaku pada Mat Rahayu. Dan dia pun menjawab, "Belum, A." Aku pun langsung menimpali, "Ya udah, Sabtu besok kita ke sana, deket sama rumah aku. Kalau soal alat-alat mah gampang, aku lengkap. Aku udah sering ke sana. Mungkin penjaga di sana juga udah bosan ngeliatku," kataku pada dia. Dia pun langsung menjawab, "Hayu, A, insya Allah ya tapi." Singkat cerita, hari Sabtu pun tiba. Dari Bandung kami selesai bekerja jam 15.00. Aku dan Mat Rahayu langsung menuju rumahku di Bayongbong, Garut memakai sepeda motorku. Dengan lama perjalanan kurang lebih 2 jam lamanya. Sesampainya di rumahku, aku langsung packing serta membeli logistik dan langsung segera menuju base camp. Untuk nama base campnya kita samarkan saja. Dan saya rasa kalian juga sudah pasti tahu base camp apa. Setelah mengisi perizinan dan menunggu azan maghrib, Mat Rahayu pun menunaikan sholat maghrib terlebih dahulu dan aku hanya merokok menunggunya sambil cek ulang headlamp dan senter. Dan setelah Mat Rahayu beres, kami pun berdoa dan memulai pendakian. Untuk sampai ke pos 1 sekitar setengah jam kami berjalan. Dan kami mulai memasuki perkebunan warga. Dalam perjalanan kami pun beristirahat untuk menunggu azan Isya. Di sana Mat Rahayu kembali menunaikan sholat dan aku hanya merokok sambil menunggunya. Di saat sedang asik merokok, sesekali aku melihat sekelebatan bayangan hitam dari arah bawah. Aku menyangkanya itu hanya petani atau warga sekitar, karena aku sama sekali gak percaya sama yang namanya demit. Mat Rahayu pun beres sholat. Kami sempatkan minum dan merokok, kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Kali ini kami mulai memasuki hutan yang sangat rimbun.
Posisi berjalan aku ada di depan dan Mat Rahayu berada di belakang. Dari arah depan, aku melihat sekumpulan babi menghadang jalur kami dan mendekat ke arah kami. Aku pun langsung sigap memanjat pohon di pinggir jalur. Tapi Mat Rahayu malah diam dan berkata, "Ah, ngapain?" Mat, cepet manjat Mat, itu ada Bagas," ucapku pada Mat Rahayu. Terlihat Mat Rahayu hanya memungut ranting kayu di bawah dan membuangnya ke pinggir jalur. Dan seketika babi itu pun langsung mengejar ranting itu dan kemudian menghilang. Aku pun kemudian turun dari pohon dan bertanya, "Mat, babi itu bakalan balik lagi nggak?" Dia pun menjawab, "Enggak kok, aman. Mungkin mereka cuma lapar." Aku pun langsung bergegas melanjutkan perjalanan. Namun belum juga jalan 10 meter, aku kebingungan dengan jalur yang kini bercabang. Karena kesal, aku pun berucap, "Waduh, gila ini. Bulan kemarin jalurnya cuma 1. Kenapa sekarang malah jadi 3?" Mat Rahayu pun kemudian berucap, "Lurus aja, jalannya." Aku pun kemudian menimpali perkataannya, "Kan kamu belum tahu jalannya, Mat. Masa salah-salah pilih jalur? Kalau tersesat gimana?" "Ya kita balik aja kalau tersesat. Mungkin penunggu di sini nggak ngizinin kita naik, ucap Mat Rahayu. "Lah, aku sering kesini. Demit di sini juga udah pada tahu aku kali. Rajanya juga pasti takut sama aku. Kalaupun demitnya ada, udah pasti aku ajak berantem." Namun Mat Rahayu hanya tersenyum. Atau mungkin sebenarnya dia agak jengkel melihat tingkahku yang merasa sudah berkali-kali menaklukkan gunung ini. Kemudian dia pun berucap kembali, "Ya udah, kita mending ngopi lagi aja, Aku pun langsung membuka keril dan mengambil peralatan untuk membuat kopi. Tapi secara tiba-tiba angin datang dengan sangat kencang. Tapi anehnya hanya sesaat. Lalu tak lama muncul rombongan babi. Dan yang membuat aku kaget, di belakang rombongan babi itu terlihat siluet seperti sebuah rumah gubuk. Namun di atasnya terdapat cahaya merah menyala seperti bola mata. Aku pun langsung memanjat pohon dan meninggalkan peralatanku di bawah. Namun lagi-lagi anehnya Mat Rahayu hanya merokok dengan sangat santai. Ketika mataku kembali tertuju kepada gubuk itu setelah aku lihat dengan jelas dengan sorot headlampku mengarah kepada sesuatu itu. Ternyata itu adalah seekor babi berukuran raksasa, bukan gubuk seperti dalam pikiranku tadi. Sontak aku langsung lemas dan aku terjatuh ke bawah. Tapi untungnya aku hanya memanjat sekitar 2 meter saja di atas pohon itu. Aku mencoba untuk bangun dengan dibantu oleh Mat Rahayu. Lalu ia pun berkata, "Aa, kenapa?" "Itu Mat, babi gede banget Mat, kayak siluman babi," ucapku sambil menunjuk-nunjuk makhluk itu. "Oh, nggak apa-apa A, dia cuma menampakkan diri biar Aa percaya mereka ada. Dan dia kesini berniat baik, cuman untuk silaturahmi, nggak mengganggu. Aa-nya jangan takut," ucap Mat Rahayu dengan santai. Aku yang masih gemetar dan terdiam sambil memeluk pohon mulai percaya perkataan darinya. Mat Rahayu pun langsung menuntunku ke tempat tadi aku meninggalkan barang-barangku. "Tuh Aa kan gak percaya sama mereka. Sekarang mereka ada. Tadi juga kan Aa mau ajakin mereka berantem. Mumpung masih ada itu sosoknya." Di sana aku merenung mengingat ucapanku. Malu dan takut bercampur menjadi satu. Dan di saat aku merenung akan ucapan-ucapanku tadi, terdengar suara dari sosok itu. "Makanya kalau jadi manusia harus bisa jaga ucapan dimanapun kamu berada. Apalagi di tempat ini. Untung saja kamu datang dengan cucu yang dijaga sahabatku. Kalau tidak, sudah aku jadikan budak dan aku siksa di tempat ini." Sontak kakiku bergetar lebih kencang. Aku pun spontan menjawab, Maafkan saya Mbah. Saya janji gak akan kesini lagi dan berbicara seenaknya. Maaf ya Mbah." "Baiklah, karena kamu datang dengan orang yang dijaga sahabatku, aku akan memaafkanmu. Tapi ingat,
Setelah ini kamu harus turun karena di atas sudah bukan wilayahku lagi." Sosok itu pun langsung berpamitan kepada Mat Rahayu. "Raden, saya permisi dulu." Mat Rahayu hanya mengangguk saja dan menjawab sosok itu dengan berbisik, "Waalaikumsalam." Itu yang diucapkan dan semuanya menjadi hening. Kemudian Mat Rahayu langsung membuat kopi untukku dan memberikannya kepadaku. "Ah, nih, minum dulu," ucap Mat Rahayu. Aku pun langsung menerimanya dan sesekali meminumnya sambil bergetar. Di sana kami memutuskan untuk membuat tenda karena aku sudah cukup drop dan terus mengingat akan kejadian tadi. Setelah tenda berdiri, Mat Rahayu kemudian mengumpulkan ranting-ranting kering dan membuat api unggun. Aku coba bertanya kepada Mat Rahayu, "Kenapa sosok tadi seperti udah kayak kenal sama kamu ya, Mat? Terus kamu kok juga gak takut?" Kemudian Mat Rahayu pun menjawab, "Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menciptakan alam semesta ini. Kalau untuk sosok tadi ya aku juga gak tahu. Sosok itu cuma berucap assalamualaikum sambil berbisik kepadaku, sambil bola matanya terbakar. Mungkin sosok itu bukan muslim, akan tetapi dia mengucapkannya hanya demi menyapaku hingga harus kehilangan bola matanya karena terbakar api," jelas Mat Rahayu. "Loh, terus kenapa dia gak mencelakai kita?" tanyaku lagi pada Mat Rahayu. "Sebenarnya dia adalah sosok yang baik, akan tetapi dia juga takut dengan rajanya yang kafir. Jadi begini, Mat Rahayu pun melanjutkan bicaranya sambil menyalakan rokok. "Dia menghampiriku untuk meminta pendapat. Dia sebenarnya gak mau lagi jadi jin kafir yang berbentuk babi. Dia ingin sekali jadi mu'alaf. Akan tetapi anak dan istrinya akan disiksa oleh raja mereka kalau dia nekat masuk Islam. Mereka juga sama seperti kita, punya istri dan punya anak. Dan kalau dia menjadi mu'alaf, dia akan sirna. Terus anak istrinya akan disiksa karena suaminya mengkhianati raja mereka. Jadi dia takut anak istrinya menjadi korban." "Lah, terus kamu bilang apa, Mat?" tanyaku sambil serius memandang wajah Mat Rahayu. Aku hanya menjawab, aku gak mau memaksa siapapun menjadi muslim, karena muslim bukan paksaan, dan aku gak mencampuri urusan kalian karena kita berbeda alam, dan aku hanya menitipkan pesan kepada sosok itu. "Pesan apa itu, Mat?" "Takutlah hanya kepada Allah, yakinlah hanya kepadanya kamu menyembah, insya Allah kebingunganmu akan mendapatkan jalannya." "Tapi kok tadi aku gak dengar kamu bicara sama dia ya, Mat? Dan malah terdiam duduk, karena jujur aku gak percaya karena aku gak mendengar mereka berbicara," ucapku yang masih belum percaya dengan apa yang Mat Rahayu jelaskan. "Coba tutup matanya, jangan dibuka mata dulu sebelum aku suruh." Dan setelah 2 menit aku memejamkan mata. "Dah, sekarang buka mata," ucap Mat Rahayu sembari meniup telingaku. Dan aku pun terkejut melihat kejadian tadi seperti terulang, tapi bedanya semua menjadi 2. Aku hanya tertuju melihatku jatuh dari pohon, dan Mat Rahayu pun berbicara, "Sebelah sini, sambil menuntunku. Di sana aku melihat sosok manusia kepala babi itu berbicara kepada Mat Rahayu. Melihat kejadian itu, aku langsung berteriak-teriak, "Mat, udah Mat, takut Mat." Mat Rahayu pun langsung berucap, Katanya mau dengerin." "Udah Mat, iya Mat, aku percaya kok Mat." "Ya udah, tutup mata lagi ya." Dan semua kembali normal. Aku kembali gemetar dan ngos-ngosan. Setelah itu aku sengaja tidak bertanya apapun kepada Mat Rahayu, karena aku takut kejadian seperti tadi terulang. Setelah itu kami berdua segera memutuskan untuk tidur dan istirahat. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sekitar jam 5.20 pagi, aku terbangun dan melihat Mat Rahayu masih tertidur pulas. Aku pun bergegas membuat kopi, supaya jika ia bangun kopi sudah siap. Namun baru saja aku menutup resleting tenda, di belakang terdengar suara,
udah bangun, A? Aku sontak menengok ke arah belakang dan alangkah kagetnya aku. Mat Rahayu yang baru saja aku lihat masih tertidur kini sudah ada di belakangku dengan posisi berdiri di luar tenda. Aku segera langsung membuka kembali resleting tenda dan benar saja, di dalam tenda sudah tidak ada siapa-siapa. Mat, kamu dari mana? Tanyaku sembari terheran-heran. Aku tadi habis sholat subuh, terus sambil lihat-lihat sekitar juga, jawab Mat Rahayu. Lah, lalu yang aku lihat di dalam tenda itu siapa ya? Ucapku sambil keheranan. Hah? Siapa, A? Aa ngigo kali. Udah, mendingan ngopi, sarapan, terus kita turun. Besok kan kita kerja. Oke, Mat, siap. Jawabku dengan singkat. Tapi jujur, aku masih sangat bingung dengan kejadian barusan. Singkat cerita, kami turun dan dari sini sampai kami turun ke base camp semuanya aman terkendali tanpa adanya kejadian aneh lagi. Sampai sekarang pun kami masih sering mendaki bersama, tapi lebih banyak hanya untuk menikmati alamnya saja. Kalau yang sampai di puncak paling Gunung Tampomas sama Ciremai. Itu pun aku yang ngeyel dan memaksa Mat Rahayu untuk bisa sampai ke puncak. Kalau tidak dipaksa, Mat Rahayu suka bikin tenda sembarangan. Asal dia nyaman dengan lokasi camp, sudah pasti tenda berdiri. Buat kalian yang penasaran sama dia apakah ceritanya bohong atau dongeng semata, itu terserah kalian saja. Karena temanku ini tidak pernah menyombongkan kelebihannya serta orangnya cenderung pendiam dan berpenampilan sederhana. Mau dianggap apapun, ia hanya tersenyum. Diejek apapun, bahkan dikejar anjing tetangga sekalipun, dia hanya tersenyum. Oke, ambil hikmahnya saja dan terima kasih buat Mas Aldi yang sudah membacakan cerita ini. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Momon Herdiana yang sudah berbagi ceritanya di channel Mereka Ada. Jujur saya sendiri juga semakin penasaran dengan sosok Mat Rahayu. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyimak cerita ini dari awal sampai selesai. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya, saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.